Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana cara saya mendapatkan ya, teman-teman, 100 juta pertama saya full dari produk edukasi atau tentu aja produk digital ya, teman-teman. Nah, sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin, teman-teman, eh, cara atau sumber income saya ya, atau cerita juga sebenarnya 100 juta pertama saya dari produk digital. Which is itu, teman-teman, cukup banyak sumbernya. Dimana ini sebenarnya sekarang juga masih saya terima ya, dari freelance kah, content creator, apalagi affiliate juga. Dan teman-teman, sekarang saya ingin fokus teman-teman membahas kali ini ya, teman-teman, 100 juta pertama ini yang ingin saya bahas kepada teman-teman, yaitu teman-teman dari produk digital nih, atau ya produk digital ya. Produk digital sebenarnya program edukasi ya, teman. Produk edukasi atau gitu ya. Produk digital. Nah, di mana teman-teman, yang pertama adalah dari ini kita cerita tentang sumber sebentar ya, saya ambil dulu produknya nih, template Canva saya karena saya menyimpan semua datanya itu di Canva sebenarnya, teman-teman. Sebentar ya, 5 detik. Mungkin teman-teman tidak melihat saya lagi buka yang lain begitu. Nah, ini wait. Nah teman-teman, bentar saya balikin dulu. Yang pertama, teman-teman, kalau kita bahas produk digital begitu ya, tipe produk digital yang pertama, teman-teman, kalau di saya ya, yang pernah saya lakukan gitu, teman-teman, adalah webinar. Nah, ini kita cerita 100 juta pertama saya ya, teman-teman. 100 juta pertama saya dari produk edukasi atau produk digital. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya, dashboardnya ada sebenarnya. Ini coba ya. Coba dibuka dulu. Walaupun sekarang saya sedang tidak terlalu aktif menggunakan dashboard ini ya, teman-teman, tapi tetap saya gunakan dashboard ini atau web sejoli ini. Kalau teman-teman tahu, ini adalah web sejoli, itu sebagai web member area saya. Sekarang saya lebih fokus menggunakan Skalev, kalau teman-teman tahu gitu ya. Karena lebih sat-sat aja, kita tidak perlu memikirkan optimasi website lagi begitu, teman-teman. Jadi nah, secepat ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini ya 100 juta pertamanya ini sih kalau dilihat di sini, teman-teman, itu saya mulai dari Februari ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dia dapatnya September. Oke. Bukan September sih. Agustus malah ya. Ini kelihatan ini, teman-teman. Januari. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 7 bulan, alhamdulillah. Jadi segitu, teman-teman. Ya, tidak terlalu cepat sebenarnya dibanding para suhu yang lain ya. Tapi bagi saya sendiri, teman-teman, ini sih sesuatu prestasi juga bagi saya yang memang memulai semuanya itu dari nol sih, teman-teman. Tidak punya privilege gitu, teman-teman. Jadi di sini saya ingin menceritakan kepada teman-teman dalam mungkin 30 menit ke depan ya, atau mungkin nggak nyampe atau bahkan lebih gitu, teman-teman. Saya ingin ceritakan kepada teman-teman cara saya, bagaimana cara cerita saya mendapatkan 100 juta pertama dari produk edukasi atau produk digital. Karena beberapa waktu yang lalu, teman-teman, itu saya membuat video 100 juta pertama dari produk digital secara umum. Dan yang lainnya sebenarnya selain produk edukasi. Dulu tuh sebelumnya saya bikin dari freelance juga, saya masukin content creator, mungkin dari endorse, jual produk digital, affiliate. Nah,
kalau sekarang teman-teman, saya lebih fokus untuk 100 juta yang sekarang ingin saya bagikan kepada teman-teman, ceritakan kepada teman-teman adalah itu murni dari produk edukasinya saya atau produk digitalnya saya. Tidak ada dari freelance, tidak ada dari penjualan affiliate dan lain-lain. Jadi memang 100 juta pertama 100 juta yang ingin saya share kepada teman-teman ini adalah pure dari platform edukasinya saya. Jadi produk edukasinya saya. Karena kan ini Web Sejoli ini kan untuk penjualan produk edukasi ya atau produk digital. Gitu teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman, Yang pertama teman-teman adalah dari produk webinar. Nah, webinar teman-teman, mungkin teman-teman pernah mengikuti sebuah webinar gitu ya. Jadi webinar ini adalah teman-teman salah satu bentuk dari produk digital. Saya sudah sering melakukan webinar. Sebentar saya ambil datanya. Nyontek sedikit dulu ya. Ini tanpa skrip susah juga ini teman-teman. Mana ya? Nah ya, pertama webinar teman-teman. Nah di webinar ini ada yang berbayar, ya, ada yang free webinar. Tentu yang sekarang kita bahas adalah tentu paid webinar teman-teman. Nah, saya sudah melakukan keduanya, free webinar sudah cukup sering, mungkin puluhan kali juga, paid webinar juga ya mungkin udah lebih dari 5 kali lah ya teman-teman. Nah jadi tentu kita fokus di paid webinar ya. Paid webinar ini teman-teman kalau kita bahas range harganya itu ya, mungkin kalau saya ya itu masih di bawah 100-an sih, dari 49.000 sampai berapa ya, saya paling tinggi menjual 90.000 maybe ya, 97.000 one. Itu satu. Nah lanjut teman-teman, yang kedua produk digital atau ya dari produk edukasi yang saya jual adalah kelas online tentunya atau kursus online. Nah sebenarnya ini yang cukup gurih juga teman-teman. Nah itu range-nya ya. Range-nya itu beragam nih. Ini bisa beragam banget ya, dari mulai 99.000 gitu teman-teman, sampai dengan saya ada online course paling mahal itu 1.400.000. Nah ini range-nya teman-teman. Nah lanjut teman-teman, ya, harusnya ebook dulu ya. Ebook ini nggak seberapa sih teman-teman, saya jualnya murah aja, di bawah 50.000 lah teman-teman, di bawah 50.000, karena ya bagi saya nggak fokus ebook sih teman-teman, saya juga nggak jago nulis soalnya. Nah setelah ebook, saya juga ada mengadakan yang namanya bootcamp teman-teman. Nah bootcamp ini cukup menarik. Saya membuka satu bootcamp waktu itu, bootcamp jadi freelance yang pertama ya. Karena yang pertama mungkin animo teman-teman calon member itu cukup tinggi. Nah waktu itu saya menjual biaya daftar bootcamp itu teman-teman di 2,5 juta, dan saya memberikan diskon untuk batch pertama itu ya di 2,5 jadi 2 juta, jadi di diskon 500.000 jadi 2 juta. Nah waktu itu teman-teman ada yang daftar 9 orang, jadi 9 dikali 2 juta 18 juta. Jadi kayak itu salah satu momen saya mendapatkan 2 digit, double digit, 9 kali 2 kan 18 juta ya, double digit dalam satu event, yaitu event untuk teman-teman join di bootcamp jadi freelance saya teman-teman. Nah itu bootcamp. Lalu teman-teman apalagi ya, nah ini mungkin saya lebih gampang lihatnya di value ladder ya. Sebentar saya nyontek lagi dulu biar nggak terlalu ngawang nih cerita kita ya teman-teman. Saya juga ada tuh tentang value ladder. Sebenarnya saya kelihatan tangga-tangga produknya saya gitu teman-teman. Mana ya value ladder? Ini kah? Saya ada bikin value ladder sih teman-teman. Nah ini dia.
saya pindahin dulu. Nah teman-teman, ya pertama webinar, lalu e-course berarti kursus online sama, terus bootcamp udah. Nah selanjutnya teman-teman, program mentoringnya saya. Nah ini yang cukup tinggi ya. Nah, ini tentu pasti di atas 1 juta teman-teman. Mulai 1,9 juta ya sampai dengan yang tertinggi sekarang untuk saat ini teman-teman 4,9 juta. Sudah ada yang daftar di angka ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, 100 juta pertama saya dari pure produk edukasi atau produk digital ini ya, bisa dilihat di sini teman-teman buktinya ya gitu teman-teman, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 varian produk edukasi atau produk digitalnya saya ini teman-teman. Pertanyaannya adalah kenapa produk edukasi kan gitu ya. Saya merasakan teman-teman, produk edukasi itu cukup gampang dijual dan dibuat teman-teman. Kenapa cukup gampang dibuat ya? Mungkin beberapa teman-teman yang nonton video ini ya, tentu ini kan saya taruh di YouTube barangkali ya videonya ya, cukup panjang juga ya. Tentu kalau di konten sosial media nggak bisa. Ini aja udah lebih 10 menit. Kita ngobrol santai aja, saya ngobrol santai aja, berbagi santai aja teman, santai. Karena teman-teman, saya berpikir ya, berpendapat semua kita itu punya keunikan. Apa keunikannya? Punya skill dan pengalaman masing-masing, dan tentu aja pengetahuan masing-masing. Jadi 3 nih, skill, pengalaman, dan pengetahuan. Nggak ada yang sama pasti kalau udah di-compare ketiga ini. Siapapun Anda. Saya sendiri teman-teman, kalau dibilang background ya, saya nggak kuliah teman-teman. Ya sebenarnya saya dulu pernah kuliah. Ini orang nggak jarang tahu sebenarnya. Nggak tahu mungkin barangkali, kecuali circle keluarga inti saya ya, keluarga besar saya. Saya dulu sempat kuliah teman-teman, tapi istilahnya kayak nyetor dana doang tuh, bayar uang pendaftaran di awal. Saya aja nggak tahu tuh nama uangnya. Waktu itu saya udah bayar 1.500.000 apa ya, nggak tahu tuh namanya, di UIN di Kota Padang teman-teman. Itu nggak nyampe sebulan saya berhenti. Saya bingung teman-teman waktu itu, ini kuliah ngapain ya. Nah saya nggak tahu ya penyebab kenapa saya bingung dan nggak semangat kuliah waktu itu. Mungkin ya, kemungkinan besarnya adalah penyebabnya saya waktu sekolah SLTA MAN, sebenarnya Madrasah Aliyah, dari kelas 1 itu saya udah kerja teman. Bahkan saya tidurnya di restoran, jadi tinggalnya saya juga di restoran, berangkat dari restoran pulangnya ke restoran. Ngapain ya, seperti itu ekonomi saya dulu waktu itu teman-teman ya. Berarti di tahun saya kan saya kan LSTA 2006 sampai 2009 ya. Seperti itu ekonomi saya waktu itu teman-teman. Saya harus juga bekerja untuk ya sekedar menambah uang belanja lah, untuk sekedar menginginkan ya mendapatkan produk. Kan ada namanya primer, sekunder, dan tersier ya untuk mendapatkan lebih produk sekunder barangkali ya, nggak juga tersiernya sih gitu teman-teman. Keadaan ekonomi saya waktu itu, saya nggak kuliah nih teman-teman, jadi saya nggak merasa punya privilege. Nah itu aja teman-teman, akhirnya di titik yang sekarang saya cukup ada nih yang bisa di share. Saya belajar ya, alhamdulillahnya teman-teman, saya belajar digital marketing sih ya. Waktu itu awal-awal ya, 2019 awal, alhamdulillah saya belajar yang namanya website. Dari website saya naik, belajar lagi yang namanya Facebook Ads, lalu email marketing, list building, lain sebagainya ya. Sampai sekarang saya belajar yang namanya social media marketing mungkin ya, atau content marketing. Nah, saya bersyukur awal-awal belajar digital marketing itu teman-teman, awalnya dari website dulu. Karena kenapa? Saya melihat ya, memang digital marketing itu erat kaitannya, ada benang merahnya ke website. Apapun itu yang saya lihat ya, seperti Facebook Ads itu pasti erat kaitannya dengan website atau landing page. Orang iklan pasti ke landing page kan, atau website.
Ya ada sih iklan langsung ke WA, ke DM, atau ke sosial media ya. Tapi menurut saya iklan yang sebenarnya benar-benar iklan itu harus diarahkan ke landing page dulu. Karena apa? Karena ya buat analisa lebih lanjut kan ya. Gitu teman-teman. Nah, saya kembalikan lagi ke kanvasnya gitu ya. Nah, jadi saya merasa punya skill, pengalaman, dan pengetahuan. Dan itu memang terbukti sih. Teman-teman bisa cek aja sih di konten-konten saya ya. Karena kan saya udah aktif konten juga. Mungkin akan kelihatan nih. Oh ya, kalau teman-teman ingin buktinya gitu ya. Si Fadli ini bisanya ngapain sih? Kerjanya apa sih? Jadi saya merasa punya skill, pengalaman, dan pengetahuan yang bisa di-share gitu ya, dikonsepkan dalam program edukasi atau dalam bentuk produk edukasi atau dalam produk digital ya, karena kan produk edukasi ini dikonsepkan dalam bentuk produk digital ya, dijual juga dalam bentuk produk digital, jadi tidak ada fisiknya nih, benar-benar full digital gitu teman-teman. Nah, saya belajar hal-hal lain juga, cara menjual, which is itu sales ya, nggak marketing aja, karena banyak yang tidak ketahui, orang banyak menganggap marketing itu sama dengan sales. Padahal ini dua hal yang berbeda. Marketing itu bagaimana yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, sementara sales yang udah ada ketertarikan ini menjadi membeli produk kita. Gitu teman-teman. Jadi perbedaan marketing dan sales lagi. Jadi gitu teman-teman. Jadi dari sinilah saya mendapatkan 100 juta pertama saya. Itu kalau dilihat dari dashboardnya ya, ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya teman-teman. Paling agak miss sedikit aja sih, agak miss sedikit aja ini. Saya curiganya bahkan lebih mungkin teman-teman, karena saya menggunakan juga yang namanya tools ya, add-on sebenarnya di WordPress ini, karena saya menggunakan Sejoli sebagai core sistemnya. Nah, saya menggunakan tools LMS sebenarnya, dimana update-nya sekarang ya itu kita bisa merekap data online course kita gitu teman. Jadi ini produk yang berhubungan dengan kursus online saya. Nah itu kalau di total ya, sambil nunggu loadingnya ya, ini cukup lama memang websitenya ya, cukup berat maksudnya di pendapatan ini akan kelihatan angkanya cukup besar sebenarnya teman-teman. Saya belum validasi nih, maksudnya saya nggak merasa pernah mendapatkan mengantongi duit sebanyak ini sih ya. Nanti kita lihat nih yang bagian pendapatan ini ya teman-teman. Mungkin kita ke mind mapnya dulu. Jadi mungkin kalau dilihat ya teman-teman, dari mana sih income stream saya yang cukup besar sumber pendapatan saya teman-teman? Tentu dari kursus online, karena dari kursus online ini aja saya bisa bikin banyak kursus online ya. Tentu semua berhubungan dengan digital marketing teman-teman, karena saya merasa digital marketing ini cukup paham gitu ya teman-teman. Saya merasa bisa membuat beberapa produk yang berhubungan dengan digital marketing gitu. Ya udah saya bikin aja teman-teman. Nah yang tertinggi mungkin kursus online saya adalah namanya Akademi Digital Planner, di mana itu harganya 1.400 ya teman-teman, 1.400. Lalu 1.400 apa lagi ya, 1.400. Ada yang paling tinggi mentoring tadi. Mentoring itu di harga dari 1,9 sampai 4,9 juta gitu teman-teman. Nah mungkin ini udah selesai loadingnya. Bentar ya, kok malah ketutup nih. Oke. Halo. Nah ini, apakah yang tadi udah selesai loading? Nah ini teman-teman, kita lihat angkanya 500 juta. Saya yakin mungkin ada bukan kesalahan ya, lebih tepatnya data yang belum saya dapat full sih teman-teman. Karena saya nggak merasa pernah mengantongi, ya saya ngambil duitnya beberapa kali sih, jadi nggak tunggu 500 juta baru diambil, enggak sih teman-teman ya, enggak. Tapi lebih ke ini
totalnya sih teman-teman, total dari kursus online, penjualan kursus online ya saya kemungkinan ini teman-teman, kenapa angkanya cukup besar begini ya, beda yang dari di sini nih 100 juta. Kemungkinan ini ada apa ya, pendapatan yang dari saya melakukan testing, karena kan testing saya harus order sendiri, update statusnya menjadi selesai tanpa memang nggak dibayar. Jadi kayaknya ada double data seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman, ini sih angka realnya memang lebih dari 116 juta ini, 115 juta ini. Jadi intinya teman-teman, saya mendapatkan 100 juta ini dalam berapa bulan ya? Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Ya cukup lama sih, tapi buat saya sendiri yang belajar dari semuanya dari nol, cukup cengli sih ya, maksudnya ini menurut saya sih prestasi lah teman-teman. Begitu. Nah teman-teman, di sini udah kelihatan ya, dan video 100 juta pertama dari produk edukasi atau produk digital mungkin sampai di sini aja. Saya mungkin mengingatkan kepada teman-teman, mengajak teman-teman ya, cobalah teman-teman berpikir, saya yakin setiap kita ini punya keunikan di bagian dalam hal skill, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, cobalah teman-teman buat produk edukasi atau produk digital dari skill, pengalaman, dan pengetahuan teman-teman tersebut. Gitu. Ya, kalau tutorialnya sendiri mungkin teman-teman bisa banyak cek di YouTube lah, atau mungkin di creator-creator yang membagikan tips-tips membuat produk digital atau membuat produk edukasi dari skill, pengalaman, dan pengetahuan sendiri, teman-teman. Kalau saya sendiri juga ada mini course-nya, dan juga ada program mentoringnya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau ingin dibimbing gitu ya, saya bimbing untuk mendapatkan 100 juta pertama dari produk edukasinya. Untuk ini produk digital ya, silakan teman-teman mungkin bisa cek aja kolom deskripsi nantinya ya, kolom deskripsi di YouTube ini. Tentu ini akan saya upload di YouTube ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman cek aja lebih lanjut di sana. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan DM saya, atau mungkin teman-teman bisa membalas pesan WhatsApp dari WA notifikasi saya. Itu masih saya yang membalasnya kalau teman-teman membalas WhatsApp tersebut. Jadi saya punya 2 WA ya, WA pribadi tentunya, sama WA untuk kebutuhan notifikasi di website saya. Itu biasanya website order ya. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit cerita saya dalam mendapatkan 100 juta pertama full dari produk edukasi atau produk digital. Dulu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa drop di kolom komen ya. Saya mulai aktif lagi membuat video di YouTube teman-teman. Mungkin sekarang konsepnya ngobrol bebas aja, ngomong bebas aja, benar-benar tanpa skrip ya. Keingat aja, oh bikin video ah. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Ini juga saya hanya menggunakan OBS ya. Ya itu aja mungkin teman-teman, silakan teman-teman drop aja di komen kalau ada pertanyaan. Akan saya usahakan balas, atau kalau enggak teman-teman bisa DM saya di sosial media saya, mungkin Instagram ya, karena saya hanya aktif untuk saat ini di sana. Dan itu aja mungkin, mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin yang kata-kata belibet ya. Namanya aja tanpa skrip nih teman-teman. Itu aja saya ucapkan, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.